sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat sekalian, Pak Amran Hapsan yang sebagai pemateri malam ini, teman-teman kalian panitia dan rekan-rekan dari tim yang lain, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru hebat sekalian, selamat berjumpa lagi pada malam hari ini di Kelor CSOC edisi ke-28 yang pada malam hari ini kita akan difasilitasi oleh pemateri handal dari Makassar yang materinya pada malam hari ini berjudul mengeksplorasi Microsoft Teams pada Microsoft 365. Saya perkenalkan Bapak Amran Hapsan, SSI, SPD, MPD. Beliau adalah dosen pendidikan matematika di STKIP Pembangunan Indonesia di Makassar. Selain itu, beliau juga adalah guru matematika di SMK Telkom Makassar dan tentor matematika di LBB JILC Makassar. Pengalaman beliau sebagai pelatih adalah pelatih nasional IGI, kemudian Master Trainer Microsoft 365. Kita akan didampingi oleh Bapak moderator kita, seorang guru handal dari SMA Negeri Model Madani Palu, yaitu Bapak Ludi Bambang Sasongko MPD, dan host oleh saya sendiri, Sukma Walia dari LPMP Sulawesi Tengah. Sebelum saya serahkan kepada Pak Ludi sebagai moderator, karena Kelor COC pada waktu ini lagi berhubung Ibunda dari Ketua Kelor CSOC, yaitu Bapak Adrianus Teterego. Ibunda beliau meninggal pada hari Jumat kemarin, dan oleh sebab itu pada malam hari ini beliau tidak sempat bergabung dengan kita, dan kami atas nama tim Kelor CSOC Sulawesi Tengah meminta doa kepada Bapak Ibu sekalian, mendoakan ibunda beliau agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ludi Sasongko MPD selaku moderator pada malam hari ini. Silakan Pak Ludi. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih Ibu Sukma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di awal ini saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya ibunda dari Pak Adrianus, Ketua Kelor CSOC ini. Semoga beliau diberikan kekuatan bersama keluarganya untuk menghadapi semua hal yang ada. Baik teman-teman semua, tidak mengurangi semangat kita pada malam ini. Pada edisi ke-28 ini kita akan membahas lagi dengan sebuah paparan lanjutan sekitar tentang Microsoft Teams. Saya awali dulu dengan ucapan terima kasih kepada Ibu Umi Tira yang selama ini selalu menyempatkan waktu sepanjang waktu ya, tanpa henti. Bahkan ini untuk semua hari ya, tanpa liburan. Kemudian yang kedua untuk teman-teman semua, penggawa-penggawa webinar yang tergabung di daerah-daerah seluruhnya, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung di webinar Kelor malam ini. Dan spesial untuk Bapak Ibu semua peserta yang hari ini bergabung, terima kasih banyak. Para pencari ilmu,
untuk kemaslahatan kita semua, untuk dongkrak COVID ya. Dan secara spesial khusus ya, special thanks for narasumber kita yang luar biasa, Pak Amran Hapsan ya. Salam kenal. Nah, baru pertama kali ini mungkin saya berjumpa dengan Bapak. Tadi sudah diperkenalkan, beliau adalah dosen, kemudian guru juga, dan juga tentor di lembaga bimbingan belajar nasional di IKI, dan spesial lagi yang ada kaitannya dengan materi pada malam ini, beliau adalah master trainer untuk Microsoft. Dan teman-teman semua, paparan kita malam ini akan membahas tentang bagaimana mengeksplorasi Microsoft Teams pada Microsoft 365. Dan kita akan dihantar selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan nanti untuk webinar malam ini dibagi dalam beberapa sesi. Yang pertama adalah paparan dari narasumber kita. Kemudian nanti yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan yang ketiga nanti adalah resume dari semua pembicaraan yang terjadi di webinar ini. Untuk teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin mengkonfirmasi tentang materi ini, bisa melakukan dengan cara mengklik raise hand, sehingga nanti di nama Bapak Ibu semua akan terlihat mengangkat tangan. Atau mungkin kalau misalnya layanan pertanyaannya nanti harus mengantri, maka teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui form chat ya, sehingga nanti kami akan mengakomodasi satu persatu. Semoga nanti bisa terlayani. Jika tidak, nanti pelayanannya mungkin akan dilakukan di luar jam webinar ini. Dan tadi candaan Pak Amran, bersedia sampai subuh ya. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita ya, yang luar biasa ini, Pak Amran Hapsan, untuk memaparkan materinya, yaitu tentang eksplorasi Microsoft Teams pada Microsoft 365. Kepada Pak Amran, saya silahkan waktu untuk 2 jam ke depan. Monggo, silakan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi dengan Bapak Ibu semua yang sempat hadir malam hari ini. Jadi materi yang diamanahkan ke saya pribadi untuk berbagi ke Bapak Ibu semua, teman-teman semua adalah tentang Microsoft Teams. Jadi berbicara tentang Teams ini, Bapak Ibu, ini agak luas cakupannya, ya, agak luas cakupannya. Biasanya saya lihat teman-teman yang yang bawakan materi ini biasa disajikan dalam bentuk workshop, ya, dalam bentuk workshop, dan itu biasa makan beberapa hari, beberapa waktu. Tujuannya agar lebih fokus tentang mendalami dari Microsoft Teams ini, karena begitu luas dari materi tentang Teams tersebut. Dan saya diberikan kesempatan untuk kurang lebih mungkin 2 jam, ya paling lama 2 jam untuk berbagi. Jadi bisa dikatakan materi yang begitu banyak yang akan disajikan dalam beberapa hari ini akan saya sajikan semaksimal mungkin supaya secara umum, ya saya bahasakan secara umum Bapak Ibu semua, teman-teman, secara umum, karena ya kalau waktu 2 jam ini menurut saya pribadi agak ini ya, kurang cukup ya untuk menyajikan Teams ini secara detail. Baik Bapak Ibu, jadi ada saya sedikit berikan materi karena saya izinkan saya Pak Ibu ya, share screen. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah kelihatan ya. Oke.
Baik, Bapak Ibu. Jadi saya tidak sempat membuat ya sesuai dengan permintaan panitia ke saya, dan saya tidak sempat buatkan untuk slide PowerPoint untuk tim sini karena saya sadar bahwa tim sini begitu banyak materinya, ya. Saya tidak bisa bayangkan akan banyak slide yang akan saya tampilkan hanya untuk menampilkan apa-apa tim situ. Jadi sengaja saya tidak buat, Bapak Ibu. Nah, ini ada saya perlihatkan untuk perkenalan saja tim situ. Kenapa saya tidak buat ini? Karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mungkin sudah lama sekali kenal dengan Teams ini, malah ada yang sudah explore ya. Tadi di judulnya saja itu mengeksplorasi ya, artinya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal ya, ada yang sudah kenal. Jadi saya sekedar berbagi saja apa yang saya tahu. Jadi saya tidak bermaksud Bapak Ibu mengajari ya, ini kita berbagi saja. Mungkin sebentar Bapak Ibu ada yang lebih paham, mungkin bisa berbagi di sini. Ya, jadi Teams ya. Jadi Teams ini merupakan salah satu fitur dari Office 365 ya, merupakan bawaan dari Office 365 Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini merupakan salah satu fitur bawaan dari Office 365 yang tujuan utamanya untuk semacam wadah ya atau forum untuk dijadikan sebagai tempat berkolaborasi ya. Jadi bisa dikatakan semacam grup ya, bisa dikatakan semacam grup. Ada sih grup WA, Telegram ya, di Facebook kita bisa bikin ya. Begitupun yang Teams ini di Microsoft. Jadi kita bisa membuat semacam forum atau wadah untuk sekedar berbagi, berkolaborasi dengan orang-orang ya. Apakah kita sebagai, misalnya nih ya, kita sebagai di bidang edukasi, di bidang pendidikan, Bapak Ibu, ya misalnya kan kita sebagai guru ataupun dosen, ya, itu kita bisa gunakan Teams ini untuk membuat semacam grup, ataupun termasuk kelas digital, ya. Jadi kita bisa membuat semacam kelas digital dari Microsoft Teams ini. Ya, karena dengan adanya Teams ini yang bisa kita jadikan untuk membuat kelas digital, maka di dalamnya yang namanya kelas digital atau kelas maya, ya, yang namanya kelas, ya, itu sebenarnya mirip-mirip ya dengan kelas yang di sekolah, ya, seperti itu. Cuma ini kan namanya kelas maya, artinya ya tidak dilakukan dengan berinteraksi tatap muka langsung dalam bentuk fisik, ya. Tetapi apa-apa yang ada di kelas yang biasa, yang misalnya di sekolah, itu bisa kita maksud saya bisa kita lakukan yang mirip dengan apa yang di Teams ini, kelas di Teams ini bisa kita lakukan yang sama dengan kelas yang seperti biasa yang kita di sekolah ataupun di kampus. Di mana di dalamnya kita bisa menambahkan siswa ya, menambahkan bahan ajar. Layaknya di dalam kelas itu apa-apa yang ada maka kita juga bisa masukkan ke kelas digital yang kita buat di kelas ya di Teams ini. Nah, bukan cuma kita sebagai guru dan siswa yang kita undang ya. Jadi bukan cuma itu ya. Kita bisa menambahkan guru ataupun termasuk kalau misalnya kepala sekolah itu kepala sekolah bisa juga membuat semacam kelas digital dan mengundang guru-guru ke dalam, seperti itu. Ya. Jadi di sini dikatakan Microsoft Teams ini merupakan alat untuk merancang kelas virtual sehingga memudahkan pendidik dan siswa ataupun antar pendidik dan siswa. Ya, maksud saya ataupun antar pendidik. Jadi bisa sama rekan guru dalam satu grup di Teams itu ataupun siswa sendiri kelas Teams itu. Maksud saya ya kelas digital itu ya bisa. Dan di dalamnya bisa mereka berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghasilkan keluaran pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ya di sini ya betul ya. Jadi salah satu ya prinsip dari Microsoft atau Office 365 di sini adalah kelas tanpa batas dan kelas tanpa kertas ya. Jadi kedepannya Bapak Ibu, ya ini seiring perkembangan zaman ya, apalagi revolusi industri 4.0 ya, itu kedepannya akan dikurangi penggunaan kertas. Jadi kedepannya itu seperti itu prinsip konsep pendidikan ya, konsep pendidikan ke depan. Ya semuanya nanti serba mesin ya, revolusi industri 4.0.
Nah, ini juga dengan adanya kelas digital seperti ini yang kita buat di Teams ini, maka banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya ini ya, selain ya di sini saya tuliskan itu bisa dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang green dengan meminimalis penggunaan kertas. Jadi di sini kita bisa membuat semacam tugas, ya, tugas ke siswa yang kita ajak bergabung di Teams di kelas yang kita buat. Kita memberikan tugas, kemudian anak-anak itu mereka merespon ya, memberikan jawaban dan kita langsung periksa di Teams tersebut. Jadi menurut saya itu bisa kita ya, apalagi Mas cara jadi share screen lagi. Oke, makasih Pak. Oke, jadi ini sudah dilihat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi saya perhatikan mungkin saya tidak akan bahas semua apa-apa fitur yang ada di Teams ini, ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang merupakan komponen utama dari Teams tersebut. Ya, nanti kalau misalnya ada yang tidak sempat saya bahas, ya nanti kita diskusikan ataupun kita bahas di tempat lain ya di luar. Baik, jadi Bapak Ibu yang punya misalnya untuk mengakses Teams ini maka kita membutuhkan akun ya. Kita membutuhkan ini tunggu dulu. Oke, jadi kita membutuhkan akun Microsoft ya ataupun akun Office 365. Jadi kita masuk di office.com ya seperti ini mungkin Bapak Ibu lihat di layar laptopnya ataupun HP. Ya, jadi kita login menggunakan akun Office 365, kemudian kita perhatikan di sini ada Teams ya di sini. Nah, oke, kita tunggu ya beberapa saat. Oke, jadi Bapak Ibu apa namanya dalam membuat Teams ini kita bisa membuat beberapa kelas di apa namanya di Teams tersebut. Kalau bisa kita membuat apa namanya karena biasanya ada satu kelas ini berapa sih ada berapa pertanyaan dalam satu kelas itu bisa dibuat beberapa bidang studi ya sebaiknya Pak Ibu kita masing-masing bidang studi membuat kelas kita masing-masing berdasarkan banyaknya kelas yang kita ajar. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Teams ini biasanya ini masih belum ada isinya ya, masih kosong. Ya ini sudah saya pernah gunakan di sekolah saya ya, kebetulan saya ngajar di SMK Telkom Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk apa namanya? Di sini ada bagian di sebelah kiri ya. Ini kita bisa abaikan dulu sementara. Ya nanti kita jelaskan ya. Jadi yang pastinya yang pertama adalah ibaratnya kelas itu kan rumah, ya. Nah, ibaratnya kan kelas itu adalah rumah. Jadi yang pertama yang kita buat adalah rumahnya dulu atau kelasnya. Ya tidak usah terlalu mau mengundang siswa ataupun mau menambahkan materi kalau rumahnya belum ada. Ya, percuma kita mau masukkan, menambahkan, mau ditambahkan kemana ini materi seperti itu ya. Jadi kita membuat semacam kelas dulu, ya. Kita membuat kelas. Ya, jadi untuk menambahkan kelas ini kita tutup ini.
Ya, oke. Jadi ini kenapa ini? Oh ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita kalau misalnya kita baru pertama menggunakan Teams ini, maka ini biasanya tidak ada isinya, ya. Nah, jadi kita membuat kelas dulu. Untuk membuat kelas di sini, maka ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan atas di sini ada join or create team ya, bergabung atau membuat kelas. Nah, kalau kita berposisi sebagai guru, maka kita membuat kelas ya, kita membuat kelas. Ya, di sini ada create, ada dua di sini Bapak Ibu, ada dua pilihan. Apakah membuat kelas ataukah join dari kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita membuat kelas ya, create a team. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ini kita buat kelas atau grup sesuai dengan posisi kita ya. Nah, biasanya kita membuat yang ini yang kita pilih ya, yang kelas. Nah, kemudian tampil pop-up seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita beri nama kelas. Ya, kita beri di sini nama kelas. Misalkan saya beri nama, ini kelas yang saya ajar di sekolah. Misalkan kelas 12 IKJ 1. Ya, ini kebetulan saya di SMK Bapak Ibu. Deskripsinya, ya deskripsinya Bapak Ibu, ini cuma pilihan saja ya. Ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Ya, kalau mau diisi, ya berikan saja gambaran ini kelas apa. Misalkan kelas 12 jurusan teknik. Nah, misalkan saya beri ya jurusan teknik komputer jaringan. Ini bisa dikosongkan, bisa diisi. Ya, seperti itu. Kemudian kita next. Nah, kita next ya. Nah, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu sehingga muncul lagi tampilan seperti ini. Ini bisa di-skip ya, bisa dilewati ya. Ada di sini dua pilihan Bapak Ibu, ada di sini menambahkan siswa, ada di sini menambahkan guru. Jadi kelas yang kita buat itu kita bisa tambahkan guru ke dalamnya ataupun menambahkan siswa. Ya, ataupun misalnya kalau kita mau lewati, kita mau skip, itu bisa di-skip, bisa dilewati. Ya. Maksudnya dilewati, ya enggak apa-apa kalau misalnya kita mau membuat rumahnya saja dulu, nanti ditambahkan siswa dengan guru boleh juga. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan terlebih dahulu, silakan. Ya. Nah, ini misalkan saya mau menambahkan apa ya? Ya, atau saya lewati saja Pak Ibu ya, saya lewati karena belum izin untuk saya tambahkan ke dalamnya. Jadi tinggal diketikkan saja namanya ya, tinggal kita ketikkan saja namanya, maka akan muncul otomatis di daftar yang ada di sini. Biasanya akan muncul otomatis ya Bapak Ibu kalau kita segrup. Misalnya kebetulan saya menggunakan akun dari yang diberikan oleh IGI ya. Kemudian jadi yang otomatis muncul di sini yang pastinya adalah akun yang menggunakan IG juga, ya seperti itu. Oke, di sini kita bisa menambahkan siswa, guru ya maksud saya. Tinggal diketikkan namanya, misalkan siapa ya saya mau tambahkan. Misalnya ini. Jadi misalnya ya ini saya tes saja. Nah, tinggal di add ya, tinggal di add. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi ini saya mau lewati saja Pak Ibu. Saya mau lewati. Nah, maka akan jadilah kelas kita seperti ini. Nah, jadi tadi yang pertama adalah membuat kelas sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menambahkan. Jadi sebelum kita menambahkan siswa, sebaiknya sebelum kita menambahkan siswa, jadi ini kan ibaratnya membuat rumah. Jadi sebelum kita undang orang datang ke rumah kita, maka pastikan di dalam rumah itu sudah ada perabot-perabotnya. Ya, ada kursi, ada meja, ya, dan lain sebagainya. Sama halnya kalau kita membuat kelas di Teams ini, kelas digital. Jadi jangan sampai kita undang siswa ya, siswa masuk bilang, "Loh, ini kelas apa, Bu? Ini kelas apa, Pak?" ya.
apa yang saya mau pelajari di sini. Sebaiknya sih begitu. Ini tergantung selera Bapak Ibu, tergantung kreativitasnya bagaimana. Jadi bagusnya sih sebelum kita undang siswa ke dalam sini kelas kita, itu kita menambahkan dulu materi ke dalamnya, materi-materi ajar ya. Makanya Bapak Ibu, kelas yang kita buat di kelas digital yang kita buat sebaiknya itu jauh-jauh hari dibuat sebelum pembelajaran dimulai, ya seperti itu. Sebaiknya seperti itu ya. Ya. Nah, untuk menambahkan materi maka kita bisa menambahkan di files di sini. Menambahkan. Ya. Jadi kita masuk di files ya, di sini di files ini kita bisa menambahkan bahan-bahan ajar ke dalam kelas yang kita buat. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya mau menambahkan materi atau bahan ajar ke dalam kelas yang kita buat, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama di sini adalah new. Kalau misalnya kita mau membuat langsung di sini ya, maka kita kita tinggal pilih ya. Misalnya kalau kita mau langsung membuat materi ajar ataupun soal latihan, kalau langsung kita mau ketikkan di kelas di sini, maka tinggal kita pilih. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai bahan ajar yang tersimpan di laptop ya ataupun komputer, maka tinggal kita upload di sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan ya, apakah yang kita memasukkan di sini dalam bentuk file ataupun folder, maka tinggal kita pilih di sini. Misalkan ya saya praktekkan. Saya pilih file. Ya, misalkan saya tes ya, saya ambil beberapa ya, misalkan ini saya ambil ya. Ya. Jadi tinggal kita klik, kita pilih filenya, kemudian hingga agak lama prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga bisa menambahkan ini ya, kita bisa menambahkan yang ada di apa namanya ya, jadi kita bisa menambahkan kalau misalnya ada bahan ajar yang sudah kita simpan di sini, yang kita simpan di apakah di misalnya di Google Drive ya, itu kita bisa ambil ya, kita bisa pilih kemudian kita tinggal tambahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk ini ya, saya langsung ke penugasan ya. Di sini tempatnya untuk membuat kelas. Untuk membuat kelas untuk membuat semacam penugasan. Maka di sini tempatnya ya. Jadi kita tinggal misalkan ya. Nah, di sini ada ya, di sini ada yang apa namanya? Ada pilihan ya. Apakah kita membuat penugasan kemudian ataupun berbentuk kuis ya. Kuisnya ini biasanya dalam bentuk Microsoft Form. Seperti itu. Nah, tinggal kita berikan misalnya kan di sini tinggal kita beri apa judulnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tinggal kita perhatikan saja apa yang diinstruksikan di sini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ini grades adalah ini untuk misalkan kita mau lihat apa namanya daftar nilai, kan ceritanya ini Bapak Ibu, ini kan kelas. Kita undang siswa masuk ke dalamnya dan memberikan penugasan ya, memberikan penugasan di sini.
setelah kita periksa, memberikan nilai, maka biasanya otomatis muncul seperti ini, ya. Atau coba ya saya praktekkan, saya mau keluar dulu, saya mau menggunakan, saya mau ganti akun dulu ya Pak Ibu ya. Karena ini belum ada isinya, ya. Saya mau perlihatkan yang mungkin Bapak Ibu di sini ada yang baru-baru ikut kegiatannya Microsoft yang TOT, ya. Ya, ini ada saya mau perlihatkan. Jadi ini contoh saja. Ya, kita tunggu ya beberapa saat Bapak Ibu. Oke. Oh ya, ini ada pilihan ya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan kalau misalnya kita mau gunakan Teams ini langsung dari aplikasinya boleh. Berarti tinggal kita download kemudian install. Saya mau gunakan yang web saja. Nah, di sini ada beberapa ya. Misalkan saya mau perlihatkan ya. Nah, ini. Jadi komponen utama dari kelas digital ini yang kita buat di Teams, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita menambahkan siswa ya, ataupun menambahkan guru ke dalam kelas yang kita buat. Kemudian kita menambahkan materi. Menambahkan materi, Bapak Ibu, itu ada beberapa cara yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bisa langsung membuat materi langsung di kelas tersebut ya, seperti tadi caranya ya. Ini kemudian kita juga bisa mengambil bahan materi ajar yang kita ambil dari laptop ataupun komputer ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan materi dari tempat penyimpanan materi dari tempat lain, bisa langsung diambil dari OneDrive ataupun Google Drive, bisa juga ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya mau perlihatkan Bapak Ibu tentang ketika kita membuat penugasan ke siswa dan mereka sudah kerja dan kita beri nilai, maka secara otomatis akan muncul di sini ya, di peringkat semua daftar nilai yang kita sudah berikan ke siswa. Ya, seperti ini nanti modelnya. Ya, dan akan kelihatan siswa yang belum mengerjakan tugas, termasuk ketika kita membuat timbal balik ke siswa dengan beberapa komentar, maka itu akan kelihatan di sini, di grades ya, seperti itu. Nah, untuk sementara saya kira seperti itu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti selebihnya kita mungkin lebih diskusi ya. Kita sering-sering saja Bapak Ibu supaya saya bisa jelaskan apa yang Bapak Ibu tanya. Karena kalau ini agak banyak ya, masih banyak yang belum saya berikan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di pengantar bahwa Teams ini materinya banyak sekali ya. Ini kalau ya biasanya disajikan dalam bentuk workshop ya, seperti itu. Jadi ini cuma gambaran umumnya saja, nanti Bapak Ibu bertanya ya, silakan apa yang kita mau tanyakan nanti kita diskusikan ya. Silakan Bapak Ibu ya, saya kembalikan ke moderator. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Amran. Ya, baik Pak. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Amran, karena lingkup dari Teams ini kan itu menjadi sebuah LMS ya, Learning Management System, sehingga isinya di dalam akan sangat banyak, sehingga judul kita ini adalah eksplorasi, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian,
Sambil menunggu ada yang raise hand. Oh, ada. Pak Erwin ya. Ya. Pak Erwin disilahkan. Silakan Pak Erwin. Yap. Silakan Pak Erwin. Halo, Pak Erwin. Disilahkan, Pak. Di luar kan, di luar. Halo. Di luar. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Sudah, Bu. Bisa di ini sendiri ya. Ya, Pak Erwin. Agak kesulitan, Pak Erwin. Ada di kolom chat juga Pak Ludi. Ada di kolom chat juga Pak Ludi. Ya, bentar. Ini karena tadi raise hand, jadi saya mungkin Pak Erwinnya. Oke, mungkin Pak Edi Widodo. Oke, kalau belum bisa tersambung dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Edi Widodo, silakan. Terima kasih, Pak. Untuk saya, kalau tanya tentang sebelum masuk ke tim dulu, yaitu membuat akun siswa, itu saya masih kesulitan, Pak. Apa bisa ya, Pak? Oh, ya? iya. Kalau membuat akun perseorangan sudah bisa, tapi begitu mau membuat akun massal itu yang saya kesulitan, Pak. Karena kemarin nyoba itu ketika download file yang mirip Excel itu, Pak, CV. Oh, CSV, Pak. CFC-nya itu kok, iya, nama-nama siswanya. Bukan, header dari tabel itu kok menjadi satu digit di sel pertama gitu. Jadi terus ketika saya mau upload itu ditolak terus sama Microsoft gitu. Oh, gitu. Itu permasalahan saya, Pak. Jadi kesulitan untuk membuatkan akun siswa secara massal. Terima kasih, sementara gitu, Pak. Maaf, Pak Edi menggunakan ini ya, Microsoft 365 yang untuk sekolah itu ya? Nggih, betul. Oh iya, for education-nya ya. Nggih. Baik, Pak Amran, silahkan. Ini ada masalah dari Pak Edi Widodo tentang pembuatan akun secara massal, Pak. Itu masalahnya nih. Iya, silahkan, Pak. Baik, Pak. Iya, jadi jadi Pak Widodo ini sebagai admin ya, sebagai admin di sekolah, karena yang buat akun kan biasanya yang diberikan yang diberikan kepercayaan sebagai admin di sekolahnya Bapak ya, seperti itu. Jadi untuk membuat jadi ada beberapa memang cara membuat akun ya. Kalau kita sebagai admin, jadi bisa dibuatkan per orang ya, bisa juga dibuatkan secara massal. Jadi kalau misalnya Bapak ini misalnya sebagai admin ataupun dalam satu akun yang sudah yang sudah di-deploy ya di sekolahnya, sudah disinkronkan dengan Office 365, itu kan kita bisa membuat akun untuk semua civitas akademik ya. Saya bacakan begitu saja. Untuk semua orang yang ada di sekolah ya, tanpa terkecuali. Nah, jadi misalnya Bapak dijadikan admin di sekolahnya, berarti itu untuk membuat akun ya, ini saya praktekkan ya, saya masuk di admin juga. Ini kebetulan saya diberikan kepercayaan di akun
akun guru inovatif ya, akun dari Microsoft. Ini saya diberikan kepercayaan untuk jadi admin. Jadi untuk membuat akun, kendalanya adalah bukan kendala maksud saya. Caranya yang pertama kan tentunya Bapak, Ibu, teman-teman semua adalah mendownload dulu ya template yang memang sudah tersedia di admin. Jadi kita mendownload dulu template, kemudian tinggal kita ini saja ya, tinggal kita isi, sesuaikan. Ya, tinggal kita sesuaikan apa template itu minta. Paling sederhana sih sebenarnya. Biasanya yang kita minta tidak usah banyak-banyak kolomnya ya. Cukup nama depan, nama belakang ya. Nama belakang itu opsional ya. Kalau misalnya nama depan ya namanya cuma satu kata ya nama depan saja. Ya, nama depan itu wajib, nama belakang itu cuma pilihan. Kemudian nama lengkap dengan akun ya, akun. Nah, pada saat kita memasukkan di sini, misalkan saya perhatikan ya. Ini add multiple user ya di sini. Pada saat kita masukkan di sini, ini kan ada pilihan ya, ada pilihan di sini. Anggaplah katakanlah ini yang kita download ya Bapak Ibu, ataupun ini paling bagus ya, ini paling bagus. Jadi katakanlah sudah diisi, pastikan kita simpan file Excel-nya dalam bentuk ekstensi CSV ya. Kemudian kita browse dan verify. Biasanya di sini ada kendalanya, verify. Untuk mentaktisinya Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin sebagai admin juga di sekolah masing-masing, paling bagus kita bikin akun yang unik ya, akun yang unik. Jadi akunnya dulu ya, akunnya. Misalnya ya kita beri akun yang unik ya. Biasanya yang bermasalah kalau misalnya dalam satu sekolah, misalnya si A dia mau menggunakan misalnya akunnya nama ya sambil pemain bola saja deh. Misalnya Messi @guruinovatif.com. Terus di kelas di orang lain dia menggunakan akun yang sama. Meskipun namanya berbeda, misalnya Messi A, kemudian ada Messi B, tetapi dia mau akun yang sama, maka pada saat kita verify, pada saat kita masukkan di sini, maka itu kan tertolak. Ada keterangannya di situ bahwa akun ini sudah digunakan oleh si A misalnya, ya, maka kita disuruh rekomendasikan untuk ganti akun. Itu yang banyak terjadi ya. Kemarin contoh mungkin Bapak Ibu ada yang ikut. Contoh yang kemarin pada saat ada TOT-nya Microsoft itu yang paling repot saat itu kita lakukan. Kenapa? Karena dengan orang yang berbeda, ini kan apalagi akun Guru Inovatif ini sudah tidak terhingga ya. Ini banyaknya akun yang dibuat sudah begitu banyak. Akun yang dibuat menggunakan akun Guru Inovatif itu dengan akun yang sama itu kita kerepotan ya. Jadi kita apalagi kalau begitu banyak akun yang mau dibuatkan, maka kita harus edit satu-satu. Nama akunnya. Itu pun kita tidak enak langsung ya. Kita tidak enak langsung minta perubahan akunnya. Kita harus konfirmasi ke orang yang bersangkutan. Misalnya Bapak ini akun yang Bapak mau pakai itu sudah digunakan oleh orang lain. Nah, itu repotnya seperti itu. Maka sebaiknya Pak Ibu kita sebagai admin di sekolah sebaiknya kalau bisa untuk permintaan kan ada 4 kolom ya, ada nama depan, nama belakang, nama lengkap dengan nama akun yang diinginkan. Kalau bisa nama akun yang diinginkan, kalau bisa Bapak sendiri yang buat ya, tinggal beri di situ angka-angka unik ya. Nah, supaya saya yakin pada saat nanti Bapak Ibu masukkan di sini, maka verify-nya di sini itu kan langsung tercentang hijau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya itu ya nama depan dengan nama belakang tidak boleh namanya itu menggunakan tanda petik. Ya, jadi misalnya yang ada tanda petiknya misalnya Musta'ina ya, contoh ya, mungkin ada nama Musta'ina di sini Bapak Ibu yang hadir. Jadi intinya tidak boleh menggunakan tanda petik, ya. Nah, kita hilangkan saja. Nah, seperti itu. Itu ya. Saya kira itu mungkin yang biasa pengalaman dalam membuat akun yang massal itu saja ya. Kayak contoh kemarin Bapak Ibu pada saat kebetulan saya menangani kelas Sumatera Selatan ya, ada beberapa
ada beberapa nama peserta itu mau tidak mau ya saya sendiri yang buatkan akun khusus ya, akun unik ya. Nah, seperti itu karena apalagi kalau waktunya mendesak maka kita mau tidak mau itu solusi yang paling jitu ya supaya tidak ada kesalahan dalam pembuatan akun, dan saya yakin hasilnya akan efektif dan tidak ada lagi masalah seperti itu. Itu mungkin solusi sederhana atau mungkin ya apa untuk sampai sekarang ya itu mungkin trik yang bisa saya berikan Pak Ibu dalam pembuatan akun massal ya. Saya kembalikan Pak ya. Ya, terima kasih Pak Nolan. Ya, ya, Pak. Ya. Pak Widodo, itu hampir sama mungkin yang disampaikan oleh Pak Amran tadi. Kalau di sekolah saya, akun uniknya itu menggunakan depannya itu nama depan, kemudian belakangnya dengan NIS-nya, sehingga itu tidak akan pernah sama itu. Ya, jadi itu unik yang dikatakan oleh Pak Amran. Yang unik itu adalah bahwa dia tidak akan pernah dimiliki sama oleh setiap akun yang kita buatkan. Mungkin coding yang paling unik itu ya NIS. Kalau itu pasti berbeda untuk setiap siswa. Ya, mungkin nanti dicoba Pak Widodo dengan panduan yang disampaikan Pak Amran tadi. Verify-nya saya kira akan cukup mudah untuk seperti itu. Apalagi filenya, database-nya Bapak sudah punya NIS di sekolah kan, tinggal ditanam di Excel, kemudian nanti dikonversi saving filenya menjadi CSV. Oke, mungkin seperti itu Pak Widodo. Oke, baik, kita pindah ke pertanyaan berikutnya yang ada di chatting nih Pak Amran. Iya Pak, silakan. Ini gimana nambah siswa dan guru dalam Teams-nya Pak? Gitu. Ya, menambahkan guru siswa dan guru. Ya. Oke. Baik, saya mungkin guru yang dimaksud nanti jadi kolaborator mungkin ya. Iya Pak, saya keluar dulu ya dari akun ini, saya kembali ke akun yang tadi yang saya pakai. Baik. Ya, tunggu dulu ya Pak Ibu, saya keluar dulu. Oke, jadi menambahkan guru dengan siswa. Jadi seperti yang saya perhatikan tadi ya, ada kelas yang saya buat itu saya skip pada saat menambahkan siswa ataupun guru itu saya sempat lewati ya. Tunggu dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini biasanya jaringan ya Bapak Ibu. Ini biasanya efek jaringan agak loading ya, makanya agak lama. Oke, ini sudah masuk ya. Baik, saya masuk di kelas yang saya buat. Oke, ini kelas yang saya buat ini Bapak Ibu. Ini kelas yang saya buat. Ini belum ada isinya ya, maksud saya siswanya belum ada. Jadi ketika kita masuk di Teams ya, untuk melihat daftar kelas dulu ya, saya belum jawab. Jadi untuk melihat daftar kelas Bapak Ibu, kita klik yang Teams ya, ada akun 3 gambar orang ini ya, ini. Kita klik ini, kemudian akan terlihat di sini daftar nama kelas. Misalkan saya pilih ini, kelas yang saya buat. Jadi untuk menambahkan siswa dengan guru, maka kita ada tanda titik 3 di sini, Bapak Ibu, ada tanda titik 3 di sini. Kalau kita arahkan cursor ke sini, maka ada tertulis di sini nomor absen ya. Ini kita klik, ya. Ini kita klik, maka kita menambahkan add member ya, atau menambahkan anggota ke kelas. Oke, nah maka akan muncul di sini Bapak Ibu, ya. Nah, seperti ini. Misalkan ya, oke saya perhatikan saja ya, saya izin dulu ke siapa yang muncul saja namanya di sini ya, muncul saja namanya di sini. Saya izin Bapak Ibu, misalkan saya ambil yang paling atas saja ya, ini namanya sama ya, ini namanya sama dengan saya. Ambil lagi ya, yang inisial AMR, misalnya AMI ya, 2 saja.
Oke, saya isi Bapak Ibu. Jadi seperti itu, tinggal kita add ya, tinggal kita add misalkan. Oke, maka ini secara otomatis akan sudah muncul ini, sudah masuk ya maksud saya. Ini secara otomatis sudah masuk di kelas yang kita buat. Kalau kita tidak jadi apa namanya, tinggal di ini saja ya, di close saja, dikasih keluar ya dari kelas yang kita buat. Untuk menambahkan guru ya di sini teacher. Misalnya saya izin ya Pak Basri. Enggak ada. Oh iya, akun gigi ya. Misalkan apa ya saya masukkan. Ya, AMR saja lah ya, AMR lagi. Ini saya ambil ini. Misalkan ya, saya izin Bapak Ibu, minta maaf ini saya tambahkan. Seperti itu, ya. Maka ini secara otomatis sudah masuk di kelas, ya. Katakanlah misalkan saya sudah tutup ini, sudah tutup. Ini bagaimana kalau misalnya kita mau mengeluarkan siswa ya ataupun guru ya, kita mau keluarkan kembali, maka kita ini ya, kita administrate team di sini. Nah, seperti itu. Maka tinggal kita apa namanya? Kita bisa jadikan member ya ataupun owner dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan siswa ataupun guru ke kelas yang kita inginkan, maka ada juga cara lain Bapak Ibu ya, ada cara lain juga yang bisa kita lakukan, yaitu lewat kode kelas ya. Jadi kita bisa men-share kode kelas yang kita buat ke siswa ya. Tapi di sini kan belum ada kode kelasnya, maka kita harus mengenerate di sini. Nah, maka ini yang kita sajikan. Ya, ini yang kita sajikan. Seperti itu. Nah, ini kode kelas ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kode kelasnya ini sudah tershare ya, ini dibagikan dan ternyata langsung banyak yang tiba-tiba ya bergabung meskipun bukan siswa kita yang di kelas ini bergabung, maka kita bisa reset ulang ya. Kita bisa reset ulang kode kelasnya, kemudian itu yang kita bagi. Saya kira begitu Pak ya, cara menambahkan siswa ataupun guru di kelas yang kita buat. Seperti itu. Iya Pak Amran, tambahannya adalah bagaimana kalau siswa dan guru yang akan dimasukkan itu tidak memiliki akun Office, akun Microsoft 365-nya. Apakah dengan kode tadi? Oh iya. Oke. Kenapa saya keluarkan ini? Oke. Ya, saya sambil saya share screen kembali. Oke. Ini pertanyaan yang paling bagus Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menambahkan siswa ataupun guru di Teams ya? Jadi di sini biasanya pertanyaan ini ada kelanjutannya ya. Bagaimana cara menambahkan guru ataupun siswa ke kelas yang kita buat, ada biasanya terbagi dua. Apakah yang kita mau tambahkan di sini siswa ataupun guru yang kita mau tambahkan di sini, apakah sama dengan akun kita? Akun maksud saya akun di sekolah ya, di sekolah kita maksud saya. Misalkan akun sekolah saya ya, misalkan saya amran@smktelkom.sch.id, contoh seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menambahkan orang, siswa ataupun guru ke kelas yang kita buat, tapi ada sih akun Office 365-nya, tapi tidak sama dengan akun yang kita punya. Maka ya sebentar saya jawab ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan lain, bagaimana menambahkan siswa ataupun guru ke kelas Teams ini, tapi dia tidak ada akunnya sama sekali, ya tidak mempunyai akun. Maka kita sebagai admin, ataupun jangan dulu ya, saya tidak bahasakan dulu sebagai admin. Katakanlah kita sebagai guru ini, ya, saya mau menambahkan guru ataupun siswa, sama prinsipnya sama dengan tadi, Bapak Ibu, langkahnya sama. Misalkan saya mau menambahkan menambahkan siswa ya, yang beda akun dulu Bapak Ibu ya, saya bahas dulu yang
punya akun Office 365 tapi tidak sama dengan akun kita. Nah, ini saya mau tambahkan akun akun saya sendiri ya Pak Ibu ya. Ini saya ambil dari akun Guru Inovatif ya. Maka dia akan berfungsi sebagai tamu ya, sebagai tamu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi misalkan akun dari tidak punya akun ya, yang tidak punya akun. Misalnya saya punya akun Gmail. Seperti ini ya. Oke, nah ini. Itu bisa ya, bisa tinggal kita tambahkan. Kita tinggal tambahkan. Nah, tapi dia berfungsi sebagai tamu. Nah, kemudian tinggal kita close di sini. Ya, jadi maka otomatis ini akan bergabung di kelas kita, ya, akan gabung di kelas kita. Biasanya yang terjadi adalah ketika kita menambahkan siswa ataupun guru yang beda akun ataupun tidak mempunyai akun, biasanya adalah dia tidak bisa masuk di kelas yang kita buat. Ya, ini kan otomatis ini. Ya, ini sudah sepertinya ini sudah tersetting bahwa di Teams ya, di Teams-nya akun ini itu sudah tersetting bahwa akun apapun itu bisa ditambahkan di kelas yang kita buat. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak tersetting seperti itu, ada sih yang tidak tersetting ya. Ini sepertinya sudah tersetting otomatis. Maksud saya di sini tersetting otomatis adalah di pengaturan Teams-nya. Nah, ini di pengaturan Teams. Ya, di pengaturan Teams-nya itu sudah tersetting bahwa semua bisa bergabung di Teams atau di kelas yang kita buat di Teams. Semua bisa bergabung, termasuk yang tidak mempunyai akun sama sekali. Nah, lalu bagaimana caranya mengatur? Maka kalau Bapak Ibu bukan admin di sekolahnya, maka kita bisa menghubungi admin ya untuk mengaktifkan. Jadi kita masuk di admin, ini tidak ada adminnya ya, atau tidak apa-apa saya perhatikan sekalian ya Pak Ibu, tidak apa-apa saya perhatikan. Jadi untuk pertanyaan tadi itu bisa ya, itu kita bisa menambahkan siswa ataupun guru ke kelas digital yang kita buat di Teams ini meskipun beda akun, termasuk tidak mempunyai akun Office 365. Seperti itu. Itu saja dulu Pak Ibu ya. Saya kembalikan ke ini ya. Ya, terima kasih Pak Amran. Saya kira sudah terjawab ya. Jadi seperti itu untuk menambahkan guru ataupun siswa, baik yang punya akun maupun yang tidak memiliki akun Microsoft 365. Baik, kita ke Pak Dadan. Silakan Pak Dadan sudah mengangkat tangan untuk bertanya. Monggo, silakan. Halo, Pak Dadan. Ya, Pak Dadan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau menanyakan ini, tim ini berfungsi juga sebagai LMS gitu ya. Nah, tadi Pak Amran juga menyampaikan bahwa kalau kita mau buat kelas itu sebelum mengundang siswa, kita harus dikumplitkan dulu gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah di tim juga bisa kita misalnya memasukkan RPP, kemudian KIKD gitu kan, kemudian kalau tadi kan langsung bahan materi saja gitu. Apakah di situ juga disediakan misalnya untuk masukkan RPP gitu. Gitu Pak. Iya Pak. Nah, atau minimal misalnya outline kita membuat kelas itu seperti apa gitu supaya nanti kadang-kadang saya lihat-lihat ada beberapa teman itu yang di situnya ada tulisan dari kelas itu general, terus ke bawahnya apa saja gitu kan gitu. Apakah juga di setting misalnya kalau kita mau mengadakan konferensi misalnya ada webinar, gitu, apakah juga di situ di setting atau gimana itu? Itu saja barangkali Pak Amran. Iya, oke. Saya langsung jawab ya Pak. Ya, langsung silakan Pak. Ya, jadi bagus ya. Jadi kalau misalnya ini saya share screen kembali. Oke,
Jadi kalau bisa sebenarnya, jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita masuk di kelas yang kita buat di Files ya, maka kita bisa juga menambahkan ini ya, memasukkan ya, saya coba perhatikan ya. Jadi kita bisa masukkan perangkat pembelajaran ya. Ini saya coba-coba masukkan. Jadi ini saya pilih file ya. Saya pilih file, kemudian ini coba saya cari ya. Ya. Jadi kita bisa menambahkan termasuk yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya, yang tanyakan tadi. Jadi kita bisa memasukkan semacam perangkat ya. Ini saya lagi proses menambahkan perangkat pembelajaran termasuk yang Bapak sampaikan tadi, RPP ya, seperti ini. Jadi siswa bisa lihat ya. Jadi kalau ketika saya mengundang siswa ke dalam kelas yang saya buat, maka dia juga bisa melihat ya. Dia bisa melihat apa-apa yang kita tambahkan di kelas itu, maka akan kelihatan di siswa ya. Siswa akan melihat apa-apa yang kita masukkan di sini. Nah, paling bagus kalau seperti ini. Misalkan Bapak Ibu sebagai misalkan kepala sekolah ya. Kalau ataupun bukan, maksud saya misalnya Wakasek ya, bagian kurikulum. Ya paling bagus ini sih digunakan. Kita membuat semacam grup di sini ya. Grup misalnya untuk yang membernya misalnya guru-guru. Jadi kita bisa membuat semacam tempat ya di sini untuk memasukkan semua perangkat-perangkat pembelajaran di kelas di sini. Jadi nanti sebagai bagian kurikulum itu bisa memantau bagaimana perkembangan perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oh ya. Apa tadi? Saya lupa. Fitur Pak, misalnya mau Oh ya, oke. Maaf mau ya. Vicon atau apa. Iya, jadi ini paling bagusnya ya. Ini paling bagusnya juga Teams di sini. Jadi di layanan di Teams ini kita bisa juga langsung mengadakan semacam Vicon ya dengan siswa ataupun dengan guru-guru ya. Jadi di sini ada layanan, misalkan ada di sebelah kanan atas di sini, itu kita bisa gunakan untuk Vicon dengan anak-anak siswa ya. Misalkan kita lagi di luar ya, kita lagi tidak sempat ini ya, tidak sempat mengajar, apalagi di zaman sekarang ini lagi pandemi, itu bisa kita gunakan ini ya. Jadi kita buat ini ya. Ini kalau misalnya langsung ini kita langsung kita Vicon ini. Tetapi kalau misalkan kita agendakan saja, ini langsung ada kelihatan ya. Ini langsung ada kelihatan siswa ini ada saya tambahkan 4 orang ya di sini. Ya nanti tinggal saya sampaikan ya. Ayo segera gabung ya, misalkan seperti itu. Ayo segera gabung di Vicon. Ini sudah saya masuk di kelas ya. Jadi anak-anak tinggal buka, tinggal masuk di Teams-nya, maka otomatis akan langsung muncul kelihatan di sini bahwa dia sudah ada di layanan atau di meeting yang kita buat seperti itu. Dan ini paling bagusnya adalah Bapak Ibu, salah satu kelebihan yang saya suka di Teams ini adalah pada saat kita Vicon dengan siswa, ya, maka Teams ini salah satu keunggulannya ya. Makanya saya sering gunakan Teams ini untuk Vicon dengan siswa di saat sekarang ini, karena saya bisa, meskipun saya lagi menyampaikan materi ya, ini lagi meeting sama anak-anak ya, lagi Vicon sama siswa ya, saya tidak sempat perhatikan layanan untuk siapa-siapa yang ada daftar partisipan itu saya tidak sempat perhatikan siapa-siapa yang sudah bergabung, siapa yang keluar dan sebagainya. Nah, di Teams ini Bapak Ibu itu kita bisa mendownload ya. Jadi bisa kita bikin semacam rekam jejak. Ini saya bacakan rekam jejak saja ya. Jadi ini kita bisa melacak siswa-siswa jam berapa dia masuk. Katakanlah misalnya saya mengajar jam 8 ya. Saya aktifkan Vicon ini jam 8. Ternyata ada yang sudah bergabung, ada yang belum. Nah, saya bisa
kita bisa lacak siswa-siswa yang masuk jam berapa, keluar jam berapa, kemudian masuk lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di di daftar itu, di daftar kehadirannya itu tercantum ya. Akan kelihatan di situ jam berapa dia join, jam berapa dia keluar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kemudian ini saya tidak sempat bahas juga ya. Nah, di tim sini Bapak Ibu kita bisa teman-teman semua di tim sini kita juga bisa membuat semacam daftar hadir ya seperti yang Bapak tanyakan tadi LMS ya. Jadi di LMS itu kan kita juga di LMS itu biasanya orang kan biasa bikin LMS itu di sekolah menggunakan misalnya Moodle ya. Saya biasa perhatikan pakai begitu dari Moodle ya. Nah, di tim sini kita juga bisa membuat semacam daftar hadir ya, daftar hadir di tim sini. Ya, caranya itu kita membuat absensi kehadiran ya. Itu kita menggunakan form ya di sini. Ini biasanya tidak muncul di sini ya Pak Ibu ya. Tidak muncul di sini. Itu kita harus menambahkan kita klik yang di sini tanda titik yang 3 ini, kita bikin form. Nah, kita tunggu dulu. Ya, di sini pertanyaannya ya, kita bikin pertanyaan di sini atau pernyataan. Misalnya daftar hadir. Oh ya, misalkan atau absensi kehadiran. Ya. Misalkan di sini saya buat hadir, kemudian di sini izin, tambahkan lagi satu sakit. Tidak usah dibuatkan di sini tidak hadir ya, karena kalau tidak mengisi di sini kan berarti tidak hadir. Nah, kemudian kita pilih, kita tinggal next. Nah, kemudian kita kirim. Ya, oke. Nah, ini sudah. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu, akan seperti ini nanti. Ya, akan seperti ini nanti model absensi kehadirannya. Jadi kalau misalnya ini ada 2 orang tamu ya, ini ada 4 orang, 5 orang dengan ini guru ya. Jadi akan siswa nanti kita tinggal berikan tinggal kita berikan kesempatan ke siswa. Bilang silakan isi absensi kehadiran di LMS. Ya, tidak apa-apa kita bahaskan LMS ya, LMS Teams ya. Seperti itu. Jadi tinggal kita anak-anak kan pilih, misalkan hadir ataupun izin atau sakit. Dan bagusnya di sini adalah tidak akan nampak, tidak akan kelihatan siapa-siapa yang isi kehadiran. Ya, maksud saya tidak akan nampak siswa yang isi hadir, tidak akan nampak siapa yang izin ataupun sakit. Misalkan saya tes ya, misalkan di sini saya pilih hadir. Oke, hadir, kemudian pilih hadir, kemudian submit. Oke. Maka akan terekam di sini, akan terekam 1 orang, ya. Ataupun misalnya tiba-tiba berganti, oh saya tidak jadi nih, saya tidak jadi hadir, saya izin. Oke, maka akan berpindah ini. Akan berpindah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada 30 orang, ya 31 orang dengan guru ya. Misalkan ada 30 orang di dalam siswa kita, maka akan ada 30 orang di sini. Akan ada 30 totalnya di sini ya. Kalau mereka isi semua. Kecuali kalau ada yang tidak isi kehadiran. Kalau 30 orang itu akan kalau dia submit di sini kehadiran, maka akan terbagi-bagi di sini. Ya. Lalu bagaimana caranya mengecek? Caranya mengecek siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang izin, siapa-siapa yang sakit. Maka ini kan cuma kelihatan 1 orang yang merespon, ya, karena cuma saya yang isi, ya. Nah di sini 1 orang isi, 1 orang yang mengisi kehadiran, dan tidak akan kelihatan di sini siapa-siapa nama-namanya yang hadir. Nah absensi kehadiran ini bisa juga Pak Ibu buat dalam bentuk kuis, ya, dalam bentuk kuis. Misalkan saya buat ya, misalkan di sini saya buat semacam permainan ya ataupun kuis. Misalkan di sini saya buat misalkan 2 tambah 3 sama dengan berapa? Misalkan di sini 5 di sini, ataupun misalkan di sini saya benar salah ya. Misalkan 2 tambah 3 5. Di sini pilihannya benar, di sini pilihannya salah. Contoh ya Bapak Ibu, contoh saja ini.
Maka kemudian kita send ya, kita kirim. Nah, ini kita bisa berikan semacam permainan ke anak-anak. Maka di sini kan tinggal anak pilih ya, bisa tinggal anak pilih. Misalnya benar ya, submit. Maka kan terekam di sini satu orang yang jawab benar. Lalu bagaimana caranya mengecek? Ya, siapa-siapa yang hadir izin sakit, siapa-siapa yang jawabannya benar ataupun salah, maka ini kan kita buat tadi di form ya. Maka otomatis Bapak Ibu akan masuk juga di form ya. Apa tadi yang kita buat pertanyaan tadi? Ada 2 tadi yang kita buat pertanyaan, ada absensi kehadiran dengan 2 tambah 3 sama dengan 5, itu akan terekam di form. Di sini Bapak Ibu ya, akan terekam di sini. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa namanya? Ini kita bisa lihat siapa-siapa. Ini tadi ya, akan terekam namanya. Akan terekam namanya. Oh, nama ini pilihannya izin. Kemudian coba yang tadi ya. Coba yang tadi misalkan absensi kehadiran, ini respon. Ini akan terekam. Oh ya, bukan ya, maksud ya. Oh ya, ini salah klik ini. Ini yang seharusnya, maaf ya Bapak Ibu. Ini. Nah, jadi ya fitur-fitur yang ada di Teams di sini Bapak Ibu, kita bisa juga ini ya, semacam LMS yang tadi Bapak tanyakan. Ya, kita bisa buat semacam LMS di sini. Dan saya yakin fasilitas yang tersedia di fasilitas yang tersedia di Teams ini sangat cocok ya kalau kita mau jadikan semacam LMS untuk di sekolah kita. Saya kira begitu ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bang. Iya. Ya, semoga Pak Dadan tadi, maksudnya seperti yang Pak Amran sampaikan di awal, kalau semua fitur akan ditampilkan, ya mungkin ini akan menyita banyak waktu yang cukup panjang ya, karena fiturnya luar biasa nih. Ya, memang banyak sekali. Iya, benar seperti itu. Oke, baik, kita pindah. Nanti bisa melalui kontak mungkin ya, kontak personal aja nanti kalau ingin mengeksplorasi jauh dari apa yang bisa ditampilkan pada malam ini. Baik, kita pindah ke Pak Zakir. Halo. Mungkin dulu Pak, saya contoh sekali ke belakang dulu Pak. Oh iya. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zakir, silakan. Saya Zakir di Kendari. Yep. Kami di sini di SMP kami, SMP 4 Kendari, sudah menggunakan Office 365 for Education. Oh iya. Iya. Tapi yang kan ini saya lihat harus di bawah pemantauan kepala sekolah. Karena kan dalam satu sistem. Nah, ini saya mau tanyakan Pak, langkah-langkah itu memanage supervisi kepala sekolah ini saya belum tahu. Nah, itu saja Pak pertanyaan saya. Supervisi ya? Iya. Kan harus dipantau oleh kepala sekolah ini Pak. Saya sudah pernah jelaskan tapi saya tidak paham itu. Ya, supaya kepala sekolah itu bisa memantau aktivitas guru, aktivitas kepala sekolah, aktivitas guru, aktivitas siswa. Misalnya itu guru mengajar atau tidak jam sekian. Siswa ini aktif enggak jam sekian. Nah, itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oh iya, baik. Sambil menunggu Pak Amran ya. Jadi seperti tadi, kepala sekolah kan statusnya sama dengan guru atau tanpa status pun, karena yang dibaca oleh komputer kan akun, bukan jabatannya, tapi akun ya. Betul. Nah, sehingga ketika kepala sekolah itu digabungkan sebagai kolaborator dalam Teams kita, maka nanti perannya itu mirip dengan peran guru yang punya Teams-nya tadi, punya kelasnya ya, kelas tadi. Nah, sehingga di sini kepala sekolah bisa memantau pertama kan jadwal, misalnya jadwalnya jam berapa, misalnya hari Senin jam 8. Itu dipastikan bahwa ada aktivitas yang terjadi di Teams-nya, gitu kan.
Jadi ketika kepala sekolah masuk, tentu bisa melihat apakah di jam 8 itu terjadi proses atau tidak. Jadi melalui fitur yang ada tadi, misalnya materi, apakah daftar hadir, terus kalau pembelajaran mungkin ada VPON, itu kan akan terlihat seperti yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Pak. Oh, Jadi iya, selebihnya itu sebenarnya sama gini, ketika kita menggunakan kelas yang natur ya, kelas biasa, Ya. itu kepala sekolahnya datang di ruang kelas, itu akan sama Pak posisinya. Hanya kan ini datangnya secara maya, digital di LMS kita, di Learning Management System kita, yaitu dengan menggunakan Teams. Jadi sebenarnya prosesnya sama aja Pak. Oh, Sehingga iya, nanti iya. kepala sekolah bisa menyiapkan apa-apa yang harus dipantau, misalnya gitu. Tapi kalau ada jadwal supervisi, bisa juga dilihat. Misalnya dipastikan bahwa mungkin hari itu pembelajarannya seperti apa, gurunya disiapkan aja, sehingga proses supervisinya bisa berjalan lancar. Oh, iya. Misalnya dipastikan jaringan bagus, terus item yang mau disupervisi sudah disampaikan juga, bagian-bagiannya apa saja. Jadi akan sama Pak, ketika masuk di kelas yang real, sama aja itu. Bisa dilihat semuanya itu. Karena kepala sekolah yang masuk tadi selaku guru kolaborator, dia perannya akan sama dengan guru yang ada, sehingga bisa memantau semua kegiatan yang ada. Iya. Oh iya. Ya, Pak Amran. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Pak Zakir ya. Maaf Pak, saya dari belakang. Iya, enggak apa-apa. Iya. Zakir gimana? Mungkin akan seperti itu aja Pak, sederhana saja, sama aja masuknya itu. Iya. Oke Pak. Baik, kita pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Pak Amran, kita coba dari chattingan lagi ya. Iya Pak, silakan Pak, silakan. Ya, baik. Waktu kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Iya Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Pak Said nih. Pak Said kebetulan Makassar juga Pak. Nah, ini apakah waktu membuat Teams ini sekolah harus mendaftar dulu di domain untuk Microsoft 365 ini? Kemudian pertanyaan kedua, itu gimana sih membuat kelas itu secara massal Pak? Misalnya ada 5 kelas gitu. Oh iya. Ya kan biasanya guru kalau PKN misalnya ya, kan dia jatahnya 2 jam per pekan, ya mungkin dia harus punya 12 kelas kan. Nah itu kan berarti 12 kelas ini mau dibikin Pak. Nah itu punya cara atau tips nggak? Itu gimana sih supaya lebih mudah atau lebih cepat atau gimana lah, pokoknya enjoy deh. Iya Pak. Yang pertama, apakah sekolah harus mendaftar dulu sehingga punya domain atau akun untuk Microsoft 365? Ya, monggo, silakan Pak. Jadi iya Pak. Jadi yang pertama, jadi kita memang bagaimana ini mensinkronkan ya sekolah dengan Office 365. Jadi ya kita harus mensinkronkan terlebih dahulu sekolah kita dengan Office 365. Jadi ceritanya kita memakai produknya supaya kita bisa menggunakan semua fitur dari Office 365 ini, termasuk Teams tersebut, Teams yang akan kita jadikan sebagai kelas digital. Dan syarat utamanya kalau mau mensinkronkan ya, mau mendeploy ya, deploy ceritanya sekolah dengan Office 365, yaitu ya kita harus punya website dulu ya, kita harus punya website sekolah ya, ataupun kalau misalnya di kampus itu bisa ya. Kalau di sekolah itu kita harus punya website domain sch.id ya. Jadi kalau sekolah kan harus pakai domain ini sch.id. Kalau kampus ac.id ya, seperti itu. Jadi sebenarnya Office 365 ini banyak yang saya dengar di luar ya, bahwa mengatakan ini berbayar. Enggak ya. Office 365 ini free untuk edukasi ya, free untuk pendidikan. Cuma ada syaratnya untuk menggunakan secara gratis dari Office 365 ini adalah Bapak Ibu website sekolahnya, instansinya harus mempunyai website dulu
domain ac.id ataupun domain sch.id. Nah, dan websitenya harus aktif, ya, websitenya harus aktif. Jangan ada sih websitenya tapi mati websitenya. Ya, kalau kita akses ada sih, cuma karena website itu ada 3 kemungkinan. Website sekolah itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada dan aktif, ya. Aktif di sini maksud saya ada memang orang tertentu yang mengurus website sekolah kita. Jadi ada dan aktif, kemudian ada tapi tidak aktif. Malah ada yang kemungkinan ketiga adalah mati websitenya, ya. Maka kita harus mempunyai website yang aktif, ya, seperti itu. Kemudian baru kita bisa mensinkronkan. Kita mendouble Office 365. Biasanya yang paling tahu ini adalah admin di sekolah. Admin di sekolah bisa menghubungi admin di sekolah karena biasanya dia diberikan kewenangan untuk mengurus website di sekolah. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena hanya orang-orang tertentu, ya, karena kita harus masuk di bagian dalamnya dari website ini. Kita masuk lewat ada namanya cPanel, ya. Di situ kita obok-obok, ya. Ada 3 kode yang akan dimasukkan pada saat kita mendouble Office 365 ini. Ada langkah-langkahnya, tinggal kita ikuti langkah-langkahnya. Kemudian kita masukkan ke 3 akun itu, ya. Ada namanya akun DNS, kemudian ada MX Record dengan saya lupa 1, ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kita mendouble, kemudian baru kita bisa gunakan Office 365 dan kita bisa juga gunakan secara khusus Teams ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya catat yang kedua. Maaf Pak, yang kedua. Membuat kelas secara membuat kelas secara massal. Jadi sampai detik ini saya belum tahu, ya Pak, terserah saya belum tahu bagaimana cara membuat kelas secara massal. Yang saya tahu cuma akun, ya, akun secara massal itu yang saya tahu. Mungkin Bapak Ibu pada malam ini tahu, kalau terserah saya belum tahu triknya. Jadi selama ini saya bikin kelas itu secara manual saja. Ya, ini yang saya buat. Ini saya, Bapak Ibu mungkin lihat, ya, di layar laptopnya atau komputer. Ini saya gunakan, baru kita membuat satu persatu kelas yang akan kita ajar. Mungkin itu Pak, ya, ininya, karena saya terus terang belum tahu triknya bagaimana cara membuat kelas secara massal. Ya, mungkin ada di sini yang berkesempatan yang bisa ini, ya, mungkin kita bisa berbagi, ya. Seperti itu Pak, ya, ini penjelasannya. Mungkin kalau di titik 3-nya Pak, di kelas ada nggak yang copy atau salinnya? Di nama ini kelas untuk ya. Ini untuk hanya mengatur kelas yang sudah kita buat Pak. Oh gitu ya. Iya, untuk membuat, ya, ini adalah pintunya untuk membuat kelas. Ini pintu. Coba kita klik ini. Kalau kita klik, ya, pasti akan begini yang muncul. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan di sini multiple class. Ya, atau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, mungkin yang sempat hadir mungkin bisa sharing-sharing, ya. Kalau setahu saya baru ini. Jadi ketika tadi yang saya back dulu, ya, saya kembali. Ini tanda titik 3 ini cuma pengaturan dari kelas seperti itu. Kita membuat atau bergabung. Ketika kita klik ini, maka cuma 2 pilihan di sini. Cuma 2 pilihan, yaitu membuat kelas ataupun bergabung. Belum ada pilihan di sini create multiple team, ya. Seharusnya mungkin ini bisa dikembangkan. Ini bisa jadi masukan ke Microsoft, ya. Bisa mungkin ada di sini pilihan, di sini 1 pilihan. Di sini create a team. Kalau di sini create a team, maka di sini create multiple team, ya. Selayaknya kalau kita admin, ya, admin di situ kan ada pilihan, ya. Membuat akun secara per orang atau membuat akun secara massal. Seperti itu, Pak, ya. Ya, itu sepengetahuan saya. Itu yang saya tahu, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin bisa berbagi. Seperti itu, Pak. Saya kembalikan, ya. Saya kembalikan, Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ya. Sama-sama. Ya, mungkin seperti itu Pak Said. Karena kebetulan Makassar, ya, nanti bisa. Iya, betul. Makassar, ya. Mungkin iya Pak. Komunikasi bisa lebih intens. Iya. Ya, hari-hari saya Pak di SMK Telkom, ya. Nah, itu, ya. Oke, baik. Ya Pak. Masih ada yang raise hand,
masih ada waktu juga. Silakan Coba Pak, ini lagi ya. Ya. Masih ada di bawah Pak Zakir, ada Ibu Sumiati. Iya. Silakan, Ibu Sumiati. Halo, Ibu Sumiati. Iya. Sekali lagi, halo, Ibu Sumiati. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kenal sekali suaranya ini, Ibu Sumi. Satu materi Suaranya yang ciri khas banget, Pak. Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. baik, terima kasih. Satu pencerahan yang sangat bagus. Kebetulan di semester ini kami SMA 17, saya Ibu Sumiati dari SMA 17 Makassar. Pada semester ini kami sudah menggunakan LMS Teams, jadi sudah ada dan sebagainya. Memang setahu saya tahu bahwa kelas itu harus dibuat satu-satu, Pak Said. Nggak bisa kelas secara semuanya gitu, mau dibuat 12 kelas misalnya. Itu pengalaman saya. Terus yang saya mau tanyakan, Pak Amran, ketika daftar hadir di kelas yang kita download dari activity ketika Teams, itu bagaimana caranya agar kita tidak mengedarkan form? Artinya, kita manfaatkan apa yang kita download dari Teams meeting itu, sekaligus bisa dijadikan daftar hadir. Saya punya masalah, ketika saya download daftar hadir itu, maksudnya activity yang terekam di Teams, itu tidak muncul kelas. Barangkali saat membuat akun mungkin bermasalahnya di sini. Mohon pencerahan. Satu lagi, Bapak, kita bisa melihat aktivitas siswa dengan insight tanpa siswa mengetahui dia dilihat oleh kita. Nah, bagaimana? Apakah bisa ini dilakukan oleh kepala sekolah untuk me-insight guru, jadi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu tidak terlihat oleh guru. Dua saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Amran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Amran. Iya, ini bagus pertanyaannya, Bu Sumi. Ini merupakan studi kasus ya. Studi kasus yang ya ini memang sering ada didapatkan seperti itu. Kita Vicon ya, kita Vicon dengan siswa dan ini ya, mohon dikoreksi Bu ya kalau ini penjelasannya. Ini pada saat Vicon ya ini tidak kelihatan ya, istilahnya kita tidak bisa bedakan bahwa ini kelas dari ini ya. Ya begitu ya. Jadi ini memang agak sulit ya, agak sulit disiasati. Ya, istilahnya kalau misalnya pada saat kita bersamaan ada dua kelas yang berbeda, ini kita adakan Vicon, agak ini juga agak seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat kita mau melacak aktivitasnya anak-anak pada saat Vicon itu tidak terekam ininya ya, cuma yang kelihatan di situ cuma nama lengkapnya. Jadi cara yang paling bagus misalnya ini yang jadi masalah pada saat kita mengajar. Yang jadi masalah pada saat kita mengajar adalah ada kelas yang bersamaan, maka yang paling bagusnya adalah kita Vicon berdasarkan kelas saja, misalkan jam 1 sampai jam kedua kita mengajar di kelas A. Berarti nanti jam ketiga sampai jam keempat di kelas B, maka akan seperti itu lebih memudahkan, Bu. Lebih memudahkan. Memang agak berat memang kalau misalnya kita mau langsung Vicon dengan beberapa kelas, karena yang muncul di situ cuma yang muncul di situ cuma nama lengkapnya saja, kecuali ada solusi. Kecuali seperti ini. Kecuali pada saat pembuatan akun, nah ini mungkin disiasati ya. Ini cuma salah satu solusi Bapak Ibu ya. Terus kayak Bu Sumi mungkin salah satu solusi alternatif. Pada saat pembuatan akun kan
di file Excel ya, yang ekstensi CSV itu, di situ kan ada nama akun, nama depan, nama belakang, nama tampilan dengan nama akun. Di nama tampilan ini, kalau bisa di nama tampilan ini, Bapak Ibu, di nama tampilannya ini, apa namanya? Kalau bisa kita ini kan sertakan nama kelasnya. Nah, ini kan agak repot. Kalau misalnya ada ribuan, ya kasihan adminnya, dia kan mengetikkan secara ini, kecuali pada saat pembagian form pembuatan akun. Jadi kita kan kirim form pembuatan akun. Jadi sertakan nama kelasnya. Jadi akan masuk di admin itu nama tampilannya sudah ada di situ, nama yang disertai dengan nama kelas asalnya. Jadi otomatis pada saat mereka login dengan menggunakan akunnya masing-masing siswa, maka akan kelihatan di Teams itu adalah nama tampilannya, nama tampilan pada saat dibuatkan akun. Ada namanya dengan disertai nama kelasnya. Itu sih mungkin salah satu solusi. Ya, solusi yang lain adalah kita harus manual. Pada saat kita Vicon, maka siapkan daftar hadir di depan kita. Seperti yang saya pernah praktekkan. Yang pernah saya praktekkan itu, yang saya pernah praktekkan, ini pengalaman pribadi. Yang pernah saya praktekkan karena kan saya punya daftar hadir manual. Jadi saya lihat, ya kan begitu. Pada saat mengajar, kita apa yang pertama kita lakukan pada saat kita mengajar di kelas yang nyata? Kita absensi dulu kan, kehadiran. Oh, si A hadir. Tidak ada, bercelote, tidak ada yang menyahut. Berarti alfa. Ya, kalau misalnya banyak, ya itulah risikonya sebagai seorang guru. ya makanya saya bilang tadi, Pak Ibu ya, ini berat pada saat kita mengajar di kelas yang bersamaan. Tapi ketika kita mengajar sesuai dengan roster yang kita punya, misalkan hari Senin, jam 1-2 kan upacara. Jam ketiga sampai jam 4 itu misalkan ya di kelas A. Maka otomatis siswa yang masuk di Vicon kita cuma dari kelas dari kelas yang kita ajar sendiri. Seperti itu. Ya, itu mungkin Ibu ya. Itu mungkin itu mungkin salah satu caranya. Kalau tidak sempat mengabsen pada saat Vicon, ya tidak sempat mengabsen, tapi nantilah kita absen manual pada saat hampir selesai Vicon. Ini jangan ditutup dulu ya, jangan ditutup dulu Viconnya, download dulu attendance list-nya ya, daftar hadirnya, nanti kita absen manual. Mungkin itu Bu ya, salah satu alternatif dalam dalam mengisi daftar kehadiran siswa yang kita ajak Vicon di saat dengan banyak kelas di waktu yang bersamaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua. Yang kedua Pak Imran, insight kepala sekolah supaya gurunya nggak nyadar gitu sebentar di supervisi. Maksudnya Pak? Maksudnya Bu kayak bagaimana? Bisa diperjelas? Kan kita bisa activity siswa. Iya. Pakai insight. Betul. Apakah bisa juga menginsight guru ketika dia jadi admin gitu? Maksudnya pada saat Vicon ya Bu? Semua kan aktivitas di Teams itu kita bisa lihat siswa download. Bisa. Maksudnya apa insight itu bisa berlaku untuk kepala sekolah untuk melihat aktivitas gurunya gitu Pak Amran? Bisa Bu. Jadi kita sebagai guru ataupun kita sebagai kepala sekolah itu bisa melihat segala aktivitasnya, semua aktivitas, apakah dia aktif di Teams, seberapa lama dia aktif, seberapa jam dia aktif, itu bisa dilihat ya, bisa diatur, dan kita bisa kasih privasi. Insight-nya itu bisa kita setting privasi agar misalkan kalau kita kita sebagai kepala sekolah yang isinya di kelas itu adalah guru-guru, ataupun termasuk kita sebagai guru yang isinya adalah sebagai siswa, kita bisa setting seperti itu. Kita bisa setting sebagai privasi agar yang lainnya tidak bisa melihat dari insight tersebut. Seperti itu Bu. Iya.
Makasih banyak nih Iya. pencerahannya Pak Amran. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya. Ya. Oke, Ibu Sumiati ya. Oke. Sumiati, Ibu Sumi nggak ke Bogor nih? Udah baru kemarin. Baru pulang. Oh, iya. Besok pagi hari Selasa. Oh iya, saya izin kemarin Tinggi tuh. sekali jam terbangnya ya. Masya Allah. Udah. Iya, oke. Oke, oke. Iya Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Sumiati atas pertanyaannya dan bisa menginspirasi buat kita semua ya. Iya. Pak Bagus Amran, ini ada pertanyaannya. tentang, iya, ini ada tentang pertanyaan akun nih. Oh iya Pak. Katanya ini Ibu Elvira punya akun Microsoft 365, Iya. tapi ingin mencoba buka di laptop lainnya, kok nggak bisa. Nah, itu kenapa ya? Gitu Pak. Akun tidak bisa buka ya. Iya, berganti laptop Iya. nggak terbuka katanya. Oh iya, saya langsung jawab ya. Iya Bu, iya Pak. Jadi kenapa bisa ya? Maksudnya Hanya itu Pak. tidak ada masalah Bu, tidak ada masalah. Silakan dicoba saja ya, dicoba saja. Ya. Yang jadi masalah biasanya begini. Ini pernah saya dapatkan pengalaman waktu saya ini beri materi ini di salah satu sekolah yang ada di Makassar. Jadi apa namanya? Mungkin kasusnya, mungkin masalahnya seperti ini. Jadi guru tersebut mempunyai beberapa akun, ya, mempunyai beberapa akun, termasuk akun guru inovatif dia punya. Login ya menggunakan ya dia login di apa namanya dia login di laptopnya ya. Pada saat ini akun sekolahnya dia mau masukkan di pada saat apa namanya mau login ya ke laptopnya tidak bisa, selalunya tertolak. Malah yang selalu muncul adalah akun guru inovatif. Nah itu ya dia bahasakan seperti itu. Saya mau login menggunakan akun sekolah, saya login selalunya yang muncul itu yang terbaca adalah akun guru inovatif. Ini sebenarnya tidak masalah ya. Mungkin ya ada browser lain ya, ada browser lain di laptop yang sama. Ya, itu belum keluar ya, belum keluar sempurna lah. Saya bahasakan sempurna saja. Ya, belum keluar secara utuh ya akun yang sudah login terlebih dahulu. Maka pastikan saja semua logout ya. Logout kemudian tadi saya perhatikan ya, saya menggunakan akun IG, selogin terbaca akun guru inovatif. Ya, maka kalau bisa kita tidak ada masalah, kita pastikan sampai betul-betul keluar ya akun itu keluar dari browser, ataupun kalau mau ganti browser juga bisa, asalkan jangan ganti laptop ya. Itu bukan masalah laptopnya. Cuma mungkin pastikan saja di ini ya, dilihat baik-baik. Nah, seperti itu Pak, Bu ya. Ini bukan sebenarnya bukan masalah ya. Tinggal diperhatikan baik-baik lookout-nya ataupun browsernya. Ya, kalau saya sarankan Bapak Ibu, saya sarankan tidak usah kita menggunakan browser lain ya, misalnya pakai Mozilla atau Google Chrome, tidak usah. Pakai saja browser bawaan dari laptop kita. Kalau di Windows 10 itu kan memang yang dulunya kan namanya Internet Explorer ya. Itu kan sudah berganti nama. Jadi kalau saya sarankan macam saya ini, di laptop saya ini cuma satu browser ya, browser yang bawaan dari Windows ya. Pakai itu saja, Bu ya. Ataupun begini, coba Bapak Ibu mungkin kalau dilihat di layar laptopnya atau komputer di sini kita coba pilih yang ini in private window ya. Ini kita pilih. Baru kita masuk di portal.office.com. Nah ini, dicoba saja dulu ya. Yakin masalahnya cuma seperti itu. Kemudian tinggal kita login dan saya yakin pasti bisa ya berhasil masuk. Mungkin seperti itu Pak solusinya. Bukan masalah ya, bukan masalah. Iya, baik. Iya. Jadi untuk Ibu Elvira dipastikan ya, pertama nama akunnya sudah harus benar, karena betul. salah satu karakter saja, apakah titik, spasi, mungkin juga huruf kapital itu sangat sensitif. Iya. Sehingga kita kesulitan untuk masuk. Jadi pastikan seperti Pak Amran katakan tadi,
harus dicek baik-baik akunnya, gitu ya. Harus persis sama. Saya tambahkan sedikit, Pak. Iya, Bang. Saya tambahkan sedikit. Ini apa namanya? Pada saat kita login ya, ya sudah betul yang dijelaskan bahwa pastikan memang akunnya sudah benar, terutama yang berikutnya adalah passwordnya. Ini pengalaman ya, ini mungkin cuma pernyataan pribadi ya, Anda tahu ini belum dibuktikan, cuma pengalaman pribadi. Microsoft ini atau Office 365 ini sangat sensitif ya, sangat sensitif dengan penggunaan password yang salah. Ya, jadi biasanya kalau kita masukkan satu kali password ya salah, kemudian masukkan lagi salah ya, biasanya ketika ini langsung minta reset, ya ini yang biasanya admin ini kurang suka ya. Bayangkan kalau misalnya beberapa guru di sekolah ya, ini apa namanya, masalahnya sama, reset password, itu terus yang dibikin adminnya, itu saja yang dibikin terus sama mengajar ya. Jadi ya itu terus, makanya usahakan catat baik-baik ininya, passwordnya, akunnya ya, dengan passwordnya. Karena ini Microsoft ini Office 365 sangat sensitif dengan kesalahan penggunaan password. Jadi satu kali salah itu biasanya, ataupun mungkin ya kedua kalinya, pas yang ketiga kalinya itu langsung minta reset. Kasihan juga admin ya, kalau kita reset ya terpaksa bikin password yang baru. Jadi seperti itu solusinya. Jadi pada saat kita login ya diperhatikan baik-baik ininya, penggunaan akun terutama passwordnya, Pak. Seperti itu. Ini pengalaman pribadi ya sebagai admin juga. Oke, baik. Mungkin semakin memperjelas ya. Iya, Pak. Iya. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Kita bagian yang terakhir, Pak Sono sudah mengangkat tangan untuk bertanya. Ya, silakan Pak Sono. Halo, Pak Sono, silakan. Ya, silakan Pak. Maaf, Pak Sono tidak terdengar suaranya. Ada Pak Saleh juga, Pak Ludi, di atasnya. Iya, bentar ini Pak Sono lagi nyampaikan. Halo, Pak Sono. Gimana, Pak Sono? Ya, Pak Sono, silakan. Oh, kelihatannya kesulitan ya, Pak Sono masuk nih. Kelihatannya kesulitan, Pak Sono. Halo, mungkin kesulitan Pak Sono nih. Pak Sono, halo? Ibu Sukma, bisa dengar Pak Sono? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Baik, kita alihkan saja ya. Kita alihkan ke Pak Saleh. Pak Saleh, halo. Ya. Silakan Pak Saleh. Pak Saleh, ya. Terima kasih Pak yang ini atas kesempatan yang diberikan. Ya, oke, Pak Saleh, silakan. Kira-kira berapa besar Pak disediakan oleh Panglima Pak
Pak Sono mati. Ruang penyimpanan, Pak. Kalau di drive kan hanya Pak, kalau yang gratis, Pak. Itu aja, Ruang Pak. penyimpanan, Pak. Iya, iya. Di Microsoft ya? Iya, iya. Oh iya. 365, Pak. Bapak mau yang gratis? Penyimpanan. Yang saya ini, Pak, akun yang ikut simulasi ini 365, Pak. Waktu itu ini dikasih secara gratis, Pak. Oh. Ya, ya. Iya, iya. Ya, silakan Pak Amran. Langsung saja. Oh iya. Oh iya, Pak. Jadi oke. Iya, iya, iya. Jadi mungkin Bapak salah satu peserta atau mungkin ini ya yang ikut TOT kemarin yang baru-baru Microsoft adakan ya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi yang akun Guru Inovatif ya, yang akun Guru Inovatif ini untuk tempat penyimpanan dari OneDrive untuk akun Guru Inovatif itu maksimalnya 5 terabyte, Pak. Ya. Jadi maksimal ini 5 terabyte atau setara dengan 5.000 giga. Ya. Iya. Iya, setara 5.000 giga. Jadi bisa kita jadikan sebagai salah satu bisa kita jadikan sebagai salah satu harddisk ya, penyimpanan data yang sifatnya eksternal ya. Bisa saya sarankan malah kalau bisa data-datanya disimpan di sana di OneDrive ya. Ya, dan insya Allah aman Pak ya. Akun dari Guru Inovatif ini kan akun dari Microsoft langsung ya. Itu sampai detik ini saya belum dengar keluhan bahwa data yang disimpan di OneDrive-nya akun Guru Inovatif itu hilang ya. Itu tersimpan dengan aman. Kalau misalnya kita mau pastikan, kita tidak bisa istilahnya pasti ya, kita tidak bisa pastikan ceritanya ya. Tapi ini sudah ada, karena kan kepastian itu hanya milik Tuhan ya, maksud saya Pak. Jadi insya Allah aman, aman. Jadi data-data yang kita simpan di OneDrive Office 365 ini saya mau perlihatkan ya, tidak apa-apa saya sharing ya. Jadi sejak tahun 2017 ini sudah banyak data-data yang saya simpan di OneDrive, terutama data-data saya ya yang penting itu saya simpan di OneDrive. Ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, terutama data-data penting, misalkan scan ijazah itu saya simpan di sini. Termasuk misalkan kalau ada arsip-arsip yang penting ya, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, itu sudah banyak saya simpan di sini ya. Terutama itu ini data-data saya di sini Bapak Ibu, tidak apa-apa saya perlihatkan. Itu sudah banyak data yang saya masukkan di sini di OneDrive ya. Jadi kalau cuma kan sayangnya di sini kita butuh koneksi internet ya untuk kita mau upload ke sini. Tapi ada caranya mensiasati. Kalau misalnya ini kan bisa disinkronkan. Ini kan kita sinkronkan ya. Kalau kita sinkronkan ini, kalau kita klik ini, maka kita tinggal ikuti alurnya, tinggal kita next saja ya, seperti itu bahasanya. Next ini maka di akhir nanti akan ada di situ keterangan bahwa OneDrive ini akan tersimpan otomatis ya di laptop. Dan ada di situ tertulis keterangan di situ. Coba saya buka dulu ya. Ini saya belum sinkronkan ya. Paling bagus kalau kita sinkronkan ya. Akan biasanya di sini muncul, ada di sini bahagian di sebelah kiri di sini muncul logonya OneDrive dan tertulis OneDrive Guru Inovatif ya. Nah, bagusnya kita sinkronkan seperti itu. Ya, supaya kalau misalnya tinggal kita
data-data yang ada di sini tinggal kita pindahkan atau bisa di copy paste saja ya. Dipindahkan atau disimpan di OneDrive yang ada di bagian di sini ya. Itu bisa dipindahkan seperti itu secara manual. Cuma apa namanya di sini belum belum ada kelihatan, belum ada kelihatan di sini. Itu akan secara otomatis muncul di sini pada saat terhubung dengan internet. Seperti itu. Maka ada dua pilihan Bapak Ibu, ada dua pilihan. Apakah dengan cara ini kan kita punya ini, misalkan saya punya file-file di sini ya, file-file Microsoft ini. Apakah misalnya saya pilih file-file ini, file-file penting ataupun folder, saya simpan secara manual ke sini, tapi ini butuh koneksi internet yang stabil, ya seperti itu. Nah, kita butuh koneksi internet stabil supaya pada saat kita masukkan ke sini itu langsung terupload. Ataukah itu yang pertama, ataukah yang kedua kita simpan ya, misalnya ada satu folder, kita simpan, kita tinggal drag ke sini. Di sini sudah ada, misalkan ya, katakan ini download ya. Ini sudah tersimpan di sini, sudah tersimpan. Tapi belum muncul di sini kalau belum terkoneksi internet seperti itu. Ya tinggal Bapak Ibu pilih yang mana saja. Itu. Dan penyimpanannya maksimal 5 TB. Saya yakin Bapak Ibu sampai pensiun itu belum penuh, ya belum penuh. 5.000 giga. Dan saya sarankan Bapak Ibu data-data pentingnya kalau bisa simpan di OneDrive. Insya Allah aman Pak Bu, ya aman data-datanya. Ya seperti itu. Iya. Ya baik. Terima kasih Pak Amran. Iya Pak, Waktu sama-sama. kita sudah jam 22 waktu Indonesia Tengah nih, jadi sudah jam 10 malam. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya masih belum terjawab, mungkin nanti bisa mengkonfirmasi di grup Pelor ya, atau mungkin nanti mengkonfirmasi dengan Pak Amran langsung dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini di chattingan. Baik Pak Amran, karena waktu kita sangat terbatas, bagaimana yang Pak Amran sampaikan tadi bahwa untuk membedah Teams itu dalam waktu yang segini cukup, sangat tidak harus cukup. melalui sebuah workshop. Ya, tapi alhamdulillah malam ini dengan pengalaman Pak Amran, ya Pak, selaku master trainer di Microsoft ini bisa membuka sedikit hal-hal yang tadinya kita belum tahu ya, ada bagian-bagian penting tadi, terutama ini Pak, di setiap sekolah kan kalau menggunakan akun Microsoft for Education itu kan jauh lebih leluasa. Mengapa? Karena seluruh warga sekolah itu bisa dibuatkan akun. Dan itu secara otomatis keseragamannya menjadi bagian penting ketika membuat akun. Ya seperti tadi ya, ada masalah tentang di CSV tadi. Kalau warga sekolah kan mudah sekali dengan itu. Baik Pak Amran, mungkin sebagai closing statement dari Pak Amran tentang hal spesifik di Microsoft Teams ini. Silakan Pak Amran. Iya Pak. Jadi mungkin ini sudah bisa enggak semuanya ya. Jadi paling bagus mungkin Bapak Ibu bisa enggak apa-apa untuk lebih mendalami bisa kita buat semacam workshop ya, ataupun ini pelatihan ya untuk komunitas-komunitas kita agar lebih lebih mendalami dari materi ini. Dan yang paling saya harap adalah paling bagus enggak masalah kalau semakin banyak kita tahu dan eksplor ya, terutama dalam pembuatan kelas digital ini. Saya yakin ada beberapa juga tempat-tempat lain ya yang bisa kita eksplor ya,
Dan ini semakin banyak kita ekspor itu semakin pengetahuan kita tentang terutama tentang teknologi ini semakin bagus. Dan yang paling terakhir Pak Buya, dan terakhir saya berharap ada di sini, mohon Bapak Ibu isi ya, ada survei mungkin sudah dibagikan tadi oleh ini. Jadi saya berharap masukan dari Bapak Ibu yang sempat hadir ya, karena ya sebagai seorang guru ya pasti yang diharapkan adalah segala masukan, saran dan masukan dari ini terutama siswa, dan kita tidak usah terbawa perasaan baper dengan segala penilaian orang, dan kita bisa jadikan motivasi untuk lebih baik ke depan, lebih untuk pengembangan diri. Saya kira itu Pak ya, segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imran. Ya. Luar biasa, suatu hal yang istimewa malam ini kita bisa menerima paparan langsung dari seorang Master Training Microsoft ya. Terima kasih sekali lagi Pak Imran Hapsan ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Luar biasa, semoga sehat, sukses selalu dan iya Pak, kita semua juga. Semakin banyak ilmu yang bisa dibagi dan berkah buat kemaslahatan kita bersama untuk peningkatan kompetensi semua, terutama teman-teman guru ya. Baik, special thanks juga buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Luar biasa ya, para pencari ilmu. Kita saling berbagi di sini sehingga semuanya bisa menularkan ya, sehingga kita memiliki apa yang belum kita miliki dari orang lain. Oke, mungkin dengan ini kekuatan kita semakin besar dan semoga kegiatan-kegiatan kita ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kita sekalian. Terima kasih juga kepada pihak Direktorat SMK ya, yang selalu menyediakan tempat buat kita nongkrong secara ilmiah di sini dengan ahli-ahli, para master-master yang punya ilmu-ilmu yang dibagi secara gratis ya. Nah, ini luar biasa nih amal ibadahnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali lagi pada semua pihak, terutama teman-teman dari tim Kelor CSOC yang sempat bersama kita pada malam hari ini. Semoga tetap sehat semua. Saya akhiri kegiatan kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan materi yang lain pula, tetapi dengan manfaat yang tetap sama, yaitu untuk saling berbagi. Terima kasih Ibu Sukma. Saya kembalikan ke Komiu lagi nih untuk melanjutkan bagian berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Imran Hapsan. Iya Bu, sama-sama. Di SPD MPD yang telah memberikan materinya dengan penuh semangat, dan kepada Bapak Ludi Sasongko sebagai moderator, dan juga kepada rekan-rekan panitia yang bertugas, PSMK atas roomnya, pengelola PSMK room, Ibu Umi Tira Lestari yang setia menemani, dan khususnya kepada Bapak Ibu peserta, Ibu guru hebat, Bapak guru hebat yang telah bergabung bersama kita malam ini. Mohon maaf bila ada salah kata selama kebersamaan kita di room ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa di edisi Kelor berikutnya. Terima kasih Bu Dahlia.